Allah sampean mlebu kamar lampune patenono, engko lak sampean gak iso nyawang diri sampean, nyawang tangan ora ketok, nyawang opo wae ora ketok, nyawang sak liyane sampean pun juga tidak kelihatan karena peteng, karena gelap. Laksana seperti itu, Pak, laksana seperti itu. Iku sebab apa? Sebab wujud nyatane Allah itu berlaku baik secara dohir maupun secara batin Anda itu. Tadi ketutup ambek wujudnya Allah. Makanya makalah ini mengatakan wayansa nafsahu, tidak tahu dirinya, wala yasuru, nggak ngerasa kalau dirinya justru dia itu apa? Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untuk mencapai alam kefanaan, terlebih dahulu si salik harus mengalami proses di alam muraqabah, yaitu ngalam di mana si salik di setiap keadaan apapun harus merasakan kehadiran Allah. Tentunya hati si salik bisa menumbuhkan rasa bahwasanya hanya Allah, hanya wujudnya Allah yang segala-galanya tentu harus dipandu oleh zikir, yang zikir ini wajib dilaksanakan oleh si salik. Ketika si salik sudah didudukkan Allah di dalam alam muraqabah, wajib salik ini selalu memegang tali Allah. La tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi fihi. Si salik tidak boleh melepaskan atau meninggalkan zikir walaupun olehnya zikir itu belum bisa si salik itu bertemu Allah, dan atau wajib dalam hati si salik itu muncul rasa hadirnya Allah. Dan urusan nanti masuk di dalam alam fana atau alam makrifat itu urusan Allah. Sing penting si salik itu terus menerus dalam keadaan apapun memegang tali Allah tersebut. Ketika hal itu sudah dianggap Allah cukup
Maka si salik kadang-kadang dimasukkan satu alam namanya alam kefanaan. Kadang-kadang loh nih. Kadang. Apa alam kefanaan itu? Alam di mana si salik itu sudah tidak tahu siapa-siapa. Jangankan orang lain, dirinya pun dia tidak tahu, alias gendeng. Niki gendeng tenan Pak Bu, mboten gendeng-gendengan, gendeng tenan. Ini yang banyak umat manusia takuti. Langku aku nek gendeng, apa maneh terus aku wedok. Nek sampak gunungku meledos ya apa? Peti. Sing lanang ya ngono. Nanti gimana kalau aku gila? Terus anak istriku gimana? Terus keluargaku gimana? Apa nanti aku nggak dibawa ke Menur atau ke Lawang? Menur Lawang itu rumah sakit jiwa. Loh, Bapak Ibu, inilah persoalan-persoalan yang menggerogoti hati seseorang sehingga takut. Padahal alam fana yang seperti ini yang sering aku sebut sebagai makom khos, itu kita nggak bisa milih. Makanya tadi saya katakan terkadang si salik itu Allah tarik dulu sebelum masuk di dalam alam makrifat. Dia itu diumet-umetno dulu di alam fana. Alam fana niki alam dukuri alam kasaf Pak. Aku gak bahas alam kasaf. Sehingga dia itu dikatakan banyak orang gila. Jadab nih kalau roh nggih, jadab. Nggak biasanya orang. Biasanya kalau anak kecil sih biasa, hujan-hujan terus nggak pakai baju, enggak ya. Sampai niki ya sudah punya istri, punya anak, hujan grotok-grotok, metu teko omah udo. Barongan ini kok Pak sing bahaya ya. Loh, Anda nggak tahu. Anda nggak tahu posisi Anda itu. Wis ngeten mawon. Gambarannya kaya apa sih? Seperti apa fana itu? Ya seperti ketika saat jenengan tidur lho Pak. Tidur, Anda ini kan tidak tahu keadaan diri Anda. Jangankan orang lain, diri Anda pun tidak tahu. Kok medek ngono sing ngaji model sampai tambahan lu sembarang kan tinggal titik. Ingat, alam fana niki Pak, terkadang terus jadwal waktu durasinya juga apa kata Allah. Kadang-kadang jenengan niku bisa jadi waktu sholat niku terjadi alam fana sehingga muarat marit yang tadinya membaca Fatihah beda sekarang bacaane Garuda Pancasila wis aneh-aneh loh. Tapi posisi hati sampean tidak tahu. Maka di bawah akan kami jelaskan. Di sarahnya nanti ada. Anda tidak tahu, jangankan diri Anda, jangankan orang lain, Anda sendiri pun tidak tahu.
Yo laksana seperti orang tidur. Yes, gak mungkin punya inisiatif. Mohon maaf kekarepan piye jenggotku ireng dadine putih. Ora, fana iku ora ngono ngoten lho. Lho besok lho Pak karnaval. Lah kula didapuk sebagai Pangeran Diponegoro. Lah aku takok kerise, sudah ono kerise. Nek gak ono kerise gak jangkep. Kerise ono ngarep Pangeran Diponegoro gak ditelebur. Medet imang golek keris Pak. Ono keris ngarep kala munyeng. Tapi wis tak putul wis gak ono pisan. Wis gawe keris-kerisan ae meneh. Bon. Jadi nggak tahu sama sekali siapa Anda, siapa istri Anda, siapa anak Anda, udah. Gini ki nek cara pedotel, ngerti pedotel? Wis pedotel. Wis iki. Lah urusan durasinya berapa menit, berapa jam, berapa hari, urusan Allah sudah. Tapi yang jelas nanti kalau Allah anggap cukup di fana, ditarik lagi, sadar lagi. Yang kedua, ketika saat fana sudah selesai, maka Allah akan mesti gak Pak menarik Anda terhadap makom makrifat. Wis niki prosesi. Tapi ketahuilah dari makom muraqabah ini, Pak, belum tentu kita semua ini akan mengincipi alam fana. Bukan musyahadatul fana loh nggih. Musyahadatul fana niku adalah apa? Proses golongan yang sudah ada di musyahadah, ngoten lho. Jadi bisa jadi dia itu tidak dilewatkan, diproseskan di alam fana, makom fana, tapi dia langsung dimasukkan di alam makrifat. Bagaimana alam makrifat itu? Yang sering kami sebut khawasul khawas itu loh Pak. Secara lahir akal ini masih tahu istri, anak, ini jadwalnya makan, jadwalnya kerja, paham, sambung masian. Tapi hati sampean nggak sambung, sebab hati sampean ini hanya sambungnya terhadap Allah, yang ku maksud wujudnya di setiap kahanan apapun. Bon, nanti kita bahas di sarah. Malam hari ini kita akan membahas makom fana dan makom makrifat. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa kiai musannif, berarti Sayyidina Athaillah iki Pak As-Sakandari, di fasal 175 74 75 niki. Iku maqamul ma'arifi, pemahamane makom makrifat, wal fana'i lan makom fana. Man utawi sapane wong iku ngarofa, ngerti sapa man al haqqo, maksude sifat wujudnya Allah yaiku nyatane Allah al-haq, ya sahida, mongko bakal bisa nyekseni sapa man hu ing Allah fi kulli syai'in, ing dalem saben-saben suci. Al makna utawi sapane wong iku arafa, ngerti tahu sapa man Allah ing Allah bil haqi kelawan Allah kang hak wujude, fi
fi maqami ma'rifatillah ing dalem makom makrifat ya fa innahu mongko sak temene man iku yaro bakal bisa nyawang sapa man Allah ing Gusti Allah fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suci. Gini, barang siapa yang sudah diletakkan Allah di makom makrifat, ya, yaitu makom di mana seseorang itu ini dari satu sisi teori, makom di mana seseorang itu bisa melihat wujudnya Allah, ya maka orang tersebut akan bisa melihat wujudnya Allah itu dalam setiap sesuatu. Karena setiap sesuatu itu tidak bisa keluar dari penguasaannya Allah. Ini makom makrifat. Ini makom makrifat. Sehingga bisa jadi orang tersebut secara jasmaniahnya itu bersosialisasi atau berinteraksi terhadap sesama makhluk, tapi hatinya tidak bisa Pak berinteraksi terhadap sesama makhluk. Karena apa? Karena sibuknya hatinya dia itu hanya berinteraksi pada wujudnya Allah. Wangel niki nek dilatih muraqabahe, nek ngomong sih gampang Pak ya. Kalau kita bicara secara ilmu gampang. Berarti secara ilmu ini orang ini bisa melihat Allah. Lah ngeten dah. Tapi iku seakan-akan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh antak budallaha ka'annaka, seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Lah sing asli bagaimana? Ruhaniyahmu itu sudah tidak kesebut makhluk. Wah makhluk wis ra enek. Wis ngelewati alam fana. Berarti ya wujudnya Allah itu dilihat oleh wujudnya sendiri. Makanya ini perdebatan sampai detik ini belum bisa menemukan jawaban antara yang mengatakan ruh itu adalah makhluk dengan ruh itu adalah kholik. Nah, wes ini kisah kempiung Pak, belum ada solusi. Itu akan Anda tahu solusinya manakala betul-betul Anda yang membantah ruh itu enggak ada, manakala Anda sudah dijatuhkan Allah di makom makrifat, baru oh iya bener jenggote putih. Acara menilu Pak, kepingin seneng titik ayo diprotes. Wonten nih kula tingali nanggone sing komen jenggote ganti. Dewingi ireng terus abang-abang detik saiki putih. Tak waca tak rungone gak apa-apa. Mboten napa-napa. Pun di mangrek dah. Waman lan utawi sapane wong iku fania, fana sapa man bihi kelawan sebab ningali Allah, roba mongko dadi ilang, dadi lali sapa man an kulli syai'in saking saben-saben suci. Wa man kana fi fana'i bi ru'yatillahi ta'ala fa innahu yansa kulla syai'in. Orang yang sudah
Allah tarik di dalam makom fana disebabkan biru'yatillah, melihat wujudnya Allah orang tersebut, maka seketika itu fa innahu yansa, orang tersebut si salik itu akan lupa dirinya dan apa wakula syai', dan lupa terhadap yang lain. Jadi jadwal ngaji yo wis lali ya toh, jadwal mohon maaf makan yo lupa, semua sudah lupa. Iki kalau ditarik Allah terlebih dahulu di dalam alam fana. Pertanyaannya adalah khusus jamaah JB, apakah itu nanti akan ditarik Allah seperti itu? Jawaban kula opo jari nek umpama iya ya wis padha-padha ngoten mawon, padha-padha, tapi is mandar ojo suwe mbuh iku mang setengah jam, ojo sampai meh setahun ojo, tapi tetap Pak, Allah pasti akan memberikan yang terbaik terhadap Anda. Melihat wongi pengangguran gitu, gak diarepi bojone, oh tinggal minggat bojone, anak enggak suka, masyarakatnya enggak suka, biasa ingin iki disuwekno Gusti Allah. Biasa karena wong iki nanggung masalahnya, nanggung, mati gak mati, urip gak urip, gak ngeden-ngedeni mboten aku mboten. Sebab kita nggak bisa apa-apa Pak, bisanya kita sudah ngintir seperti jenengan tidur itu Pak ya, nggak bisa memilih, kita memilih bagaimana aku tidur nanti kudu ketemu Tamara Blensky, ora iso, duwe karep ya Allah temukan aku ambek Lydia Kandung. Wis prai niku wis rapi ya. wis rapi ya. Wis kata sentuh maneh aku ditinggal nikah ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tata krama sing paling sae ing mungguh Gusti Allah manut alias setuju, wis ngintir pun cek mboten teman-teman bebane ya. Asarhu tawi keterangan, wah iya iki mang urusan polisi mau. Jadi ono warga sing pakai salon horek, urusan polisi pemane lurai mana itu ya bapak mana ya, tapi alhamdulillah sudah clear, sudah. Lah ya nopo Pak, iku nek mune genteng itu merotoli ya. Iya kalau di lapangan rodok lumayan mlebu gang, engko kocone wargaku rontok-rontok. Wis jadi dikurangi, hati tadi solusinya dikurangi. Jadi nek misalnya iku mang sak truk misalnya ya harus dikurangi. Pokoknya aja sampai ada dampak negatif gini nang Malang Pak, tele lapangan ngono bae. Al insanu utawi manungso iku alladzi insan yasilu kang tumeka, bisa tumeka sapa insan ila maqamil fana, tumeka makom fana. La yaro mongko bakal ngaweruhi sapa insan sayan ing suci, la yaro mongko ora bakal bisa ngaweruhi sapa insan sayan ing suci fit dunya ing dalam dunya illallah kejaba mung dateng Allah.
Seseorang kalau sudah Allah tarik sampaikan di makom fana, maka orang ini tidak akan pernah bisa melihat wujudnya sesuatu apapun, nggak bisa, baik secara mata dohir maupun mata batin. Wis ra ngerti ra iso, Pak. Illallah, kejaba mung sing tampil iku hanya wujudnya Allah. Inilah Bapak Ibu yang saya katakan tadi, banyak orang-orang syariat yang menakutkan ketika saat kita bersitegang di dalam makom muraqabah. Takut, ojo niru-niru bae ngaji nangone JP, gurumu biyen tahu gendeng, ojo temen. Ngoten niku sudah. Padahal tidak semuanya akan Allah lewatkan, encipkan, rasakan di alam fana, tidak semuanya. Enggak semuanya. Terkadang memang iya. Dan jika toh memang diincipkan, apa diincipkan enggak, dirasakan di alam fana itu kebanyakan ya ada jeda, ada durasinya. Makanya kami hanya berharap pada Allah. JP iku umpama ditarik Allah ning fana itu jok suwe-suwe, ini sematan tak mawon, jok suwe-suwe. Ben rasane kaya apa sih wong gendeng biyen niku rasane ya ben. Sebab nek suwe-suwe sampean mesti dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Beda loh Pak, gendengi orang di dalam kefanaan selain Allah dengan gendengi orang kemulusan dengan perkara selain Allah. Beda Pak. Kalau gendengi terhadap Allah di dalam alam fana, nggih mboten ngamuk Pak. Ngamuk terus mecah-mecah piring, mecah boleh Pak RT wedi. Ya niku gara-gara iku jenengan dilebokno nanggone menur, akhirnya dapat sertifikat. Enggak ada ceritanya orang yang ditarik Allah di dalam alam fana itu ngamuk, enggak ada. Menang nih, ada menang nih. Wis ora kena, tidak bisa diajak komunikasi Pak, nggak bisa. Terus pakai baju ya gitu, udah wis lupa dirinya sudah. Lah justru orang seperti ini Pak yang tidak kena COVID, pre-COVID gitu ya, makanya esuk nek COVID sampean gendeng. Lho nggih, enggak kena COVID. Allah. Kedua, orang yang ditarik Allah, diincipkan, dirasakan di makom fana, wayansa lan lali sopo ingsan, nafsahu ngawak diwini ingsan, walayas urulan ora bakal bisa ngrasa sapa ingsan bima kelawan apa fihi kang ana ing dalem ingsan, walayaro lan ora ngerti sapa ora bisa nyawang sapa nas atau menungso hakikatal makhlukati ing nyatane wujud, ing nyatane makhluk wa wujudahalan ing wujude makhluk. Mboten saged. Jadi meripat dohir, meripat batin iku ketutupan ambek wujude Allah. Lah selain Allah nggak ada sudah. Padha mbek ngeten. Jenengan nek pingin ora ngerti meripat dohir sampean iku ora ketok wujud sampean iku gampang. Apa? Sampai mlebu kamar
lampune patenono engko lak sampean gak iso nyawang diri sampean, nyawang tangan ora ketok, nyawang opo wae ora ketok, nyawang sak liyane sampean pun juga tidak kelihatan karena peteng, karena gelap. Laksana seperti itu Pak, laksana seperti itu. Iku sebab apa? Sebab wujud nyatane Allah itu berlaku baik secara dohir maupun secara batin Anda itu. Jadi ketutup ambek wujudnya Allah. Makanya makalah ini mengatakan wayansa nafsahu, tidak tahu dirinya, wala yasuru, nggak ngerasa kalau dirinya justru dia itu apa, dalam keadaan seperti orang yang tidur kae ya ora mimpi rawa ya wis ora ngerti kapan durasinya, wis itu sampai gak melok ngurus, wis iku urusane Allah, wis iki alam fana. Jadi sampai ben gak kaget di antara Anda nanti bila mana Allah menterjadikan seperti ini. Lah adanya asbabun nuzul makalah ini saya baca mesti ono. Kok umpama tidak ada, gak mungkin akan saya baca. Siap-siap Bu. Ojo ngejer. Ya sudah, tambah noning di ora ono sing iso nambani lepas. Mboten saged ditambani. Kadang-kadang lah omongane wong, mari ketempelan kono manglo lali ngomel-ngomel. Tambah nonangone wong ahli ruqyah kongon maca Quran dia melok maca Quran, nak bingung sini iki mboten saged Pak. Ya wis jarno ae, wis sak mendi sampai di mana Allah itu mendelepkan Anda di makom fana. Apa mendelepkan itu? Menenggelamkan di alam fana sampai kapan? Wis gak kena diprediksi. Ya siap-siap, dan itu pun ya memang hukum sebagai sifat jaiznya Allah. Nek kaya ngunu ono aku krungu surak Pak aku hore bodoh. Tapi aku yakin nggak suwe-suwe. Lanjut. Khilafan kelawan beda Pak, beda. Fali ahlil irfani, beda dengan orang-orang ahli yang sudah ditarik Allah di makrifat. Beda iki. Bagaimana orang kalau sudah ditarik Allah di makrifat? Fa innahu mongko sak temene arifin iku yarauna ora bakal nyawang yarauna kang itu yarauna podo nyawang podo mirsani sopo arifin atau irfan al makhlukoti ing piro-piro wujude makhluk bi ainil basiroti kelawan meripat dohire arifin. Artinya apa? Beda dengan ahli makrifat. Ahli makrifat secara mata dohir melihat wujudin dunia ini wujud Pak, kayak meja wujud miturut mata dohir. Oh iki garwaku tahu, oh iki anakku tahu, oh aku waktu ini kerja, oh aku waktu ini ibadah, oh tahu semuanya. Artinya secara mata kasat dohir dia itu memandang mukawanat atau makhluk iku wujud, tapi wayarauna lan yo bakal bisa nyawang
padha nyawang sapa ahli makrifat wujudallahi ing wujude Allah bi ainil basirati kelawan meripat atine kawula wau, atine arifin atau dengan mata ruhnya. Allati kang khalaqat kang dadekake sapa allati al makhluqati ing pira-pira makhluk. Fahum mongko utawi allati fahum mongko utawi arif iku yarawnallaha fi kulli maujudin al makhluqat, padha nyawang sapa arif Allah datang Gusti Allah fi kulli maujudin ing dalam saben-saben perkara kang maujud tegese al makhluqat. Ngeten. Mata hatinya beliau itu hanya melihat wujudnya Allah di setiap apapun yang Allah wujudkan. Maksudnya adalah yang wujudnya adalah makhluk. Sehingga inilah Pak yang bisa diterima dan dijadikan oleh golongan syariat mengwelcome. Secara mata dohir syariat dunia saisine tetap wujud, tapi monggo hakikate mata hatinya beliau yang disebut ainul basirah iku sing wujud mung Allah. Sehingga ketika mata dohir melihat wujudnya makhluk, mata batin iki ketemu bersaksi sing wujud iku cuman Gusti Allah. Saged diterima ya? Nah, disinilah Pak tanda rasa itu jenengan lihat. Rasa di dalam diri Anda itu bagaimana? Kalau sudah rasa yang muncul itu akunya Allah di dalam setiap keadaan apapun atau al-mukawwanat atau al-makhluqat, berarti sudah. Lah, langkah selanjutnya adalah jenengan harus memperbesar volume tersebut, biar jenengan ini yang ada di musyahadatul fana bisa naik ke kamil, biar yang di kamil bisa naik ke musyahadatul baqa. Wis iku secara teori ilmu. Kalau dilihat secara teori ilmu seakan-akan ada yang melihat, ada yang dilihat. Lah ngoten dah. Wis. Secara apa? Kenyataan di dalam hati wa fil hakikati aslinya ya apa? Apakah ada dua? Tidak. Yang disebut arifin, ma'arif tadi kita mengatakan masih makhluk, ya dah. Dalam hal ini adalah salikin atau si salik itu makhluknya hilang Pak, mboten enten. Kok iso? Kan sudah melewati alam fana toh, melewati alam fana. Berarti yang ada hanya Allah. Cuman bedanya orang yang arif dengan orang yang ada di fana, bedanya cukup sederhana. Nek wong sing fana dohir batin iki wis gak ono sapa. Tapi secara orang arif, secara keilmuan dohir ya si ono wujude makhluk dilihat dengan mata dohir. Lah wujude Allah hanya dilihat dengan mata batin secara teori, tapi secara hakikatnya aslinya podo dengan fana tadi, sama. Yang ada cuman Allah, cuman bedane nek fana iku mendo, ngerti mendo? Gendeng, nggak bisa diajak komunikasi. Tapi nek marif bisa, ngaten lho. Makanya sering dulu saya katakan perbedaan antara khos dengan khawasul khawas. Ya ini wis terserah Gusti Allah ndeleh nanti
manut mawon. Dene kaum wabe gendeng mapi sumpah. Wabe ya terus tapi diincipno Gusti Allah wis diluk-diluk. Bon, al khulasatu utawi kesimpulannya anna salata sak temene wong kang berjalan berarti disebut salik fisuluki yang dalam perjalanane iku tarotan terkadang yakunu ono sapa salik qabla ayyajdibahu saing dalam sadurunge yen to ditarik sapa-sapa sadurunge yen to narik ing salik sapa Allahu Gusti Allah ila maqamil mu'arrafi ing maqam makrifat. Sesungguhnya si salik sebelum Allah tarik di dalam makom makrifat, terkadang si salik bisa jadi dimasukkan Allah ning makom fana. Wis pokoknya yen gak usah wedi. Gak usah pertimbangan bagaimana bisnisku nanti, wis gak usah kok pikir. Wa aslimu lahu, wis serano ae. Ruhmu datang Allah, bagaimana itu nanti? Wis urusannya Allah itu Pak yang mesti ini toto kromo bagi si salik ketika suluk harus begitu, tidak boleh banyak pertimbangan. Bila mana memang ditarik Allah, ya sudah, itu sudah keputusan Allah yang terbaik. Wahwa iku ngono anas salik iku wahwa iku wahwa utawi salik iku asalku ngono berlaku utawa dilakokno sapa-sapa dilakokno sapa salik awalan ing dalem kawitane. Terlebih dahulu maksudnya ngoten, terkadang Allah itu sebelum memasukkan Anda di makrifat iso uga bisa jadi dimasukkan dulu di makom fana, fi makomil fanai ing dalam makom fana. Wahada utawi iki makom fana huwa yohada iku sunnatullah, dadi sifat jaisnya Allah, wenange Allah, hak prerogatif Allah. Falak nakhtaru, bagaimana dengan kita? Gak bisa milih Pak. Fala nakhtaru mongko ora bisa milih sopo kita, mboten saged deh. Jikalau Anda pingin masuk di situ kok Allah gak mlebokno, ora iso. Kejaro kaya apa fana itu kalau tidak Allah masukkan tetap ora iso, tidak bisa. Sebaliknya hindarono, bagaimana kau cara menghindar biar tidak masuk ke alam fana, biar langsung ditarik Allah ke alam makrifat. Jikalau Allah berkehendak Anda dimasukkan fana, ya ora iso, Anda mengelak, tetap gendeng-gendeng ngaten dah. Ben digawe wadan-wadanan asline Pak, ngaten dah. Nek gak ngono dikano sing digawe wadanan. Wis tak duduno terus terang sing durung tau roh ben dipikir aku iki tau gendeng. Wis ya sing durung ngerti aku tau gendeng. Wis terserah Anda mau ngaji diterusnya apa enggak, tak duduno jujur bahwasanya meh setahun aku tau gendeng. Wis. Bila mana Anda kok itu Gusti Allah tarik ning fana, wis lumrah nek bapake gendeng anake ya melok, wis dianggap lumrah ngoten mawon. Tapi aku nggak pernah ngatur-ngatur Pak, nggak pernah. Saya mohon pada Allah seperti itu. Bila mana itu terpaksa, hanya satu, ya Allah jangan terlalu lama beliau diletakkan di situ, angkat datang makrif ngoten tok wis. Syukur-syukur kabeh sampean tarik ning kuno nang ngene makrifat langsung, penak komunikasi ya penak ngoten. Nggih, wis kesimpulane mari. Ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Nyun wedaran, Gus. Perbedaan nafas, ruh, jiwa, dan nyawa, Gus. Niku, Gus. Matur sembah nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara nafas, ruh, dan jiwa? Saya ambil dari sisi ilmu dulu. Di jalur proses, nanti juga aku jawab dari sisi ahad atau dari sisi sudah nggak ada bedanya nanti. Apa sih nafas itu? Nafas adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai media Anda bertemu Allah. Itu namanya nafas. Boleh kalau saya katakan, ya sesuatu yang keluar dan masuk yang menjadikan diri Anda tetap hidup. Ini masih disebut makhluk. Disebut makhluk. Ini dari sisi proses ilmu loh Pak ya, biar sampai cegak bingung nanti. Yang kedua, ruh. Apa sih ruh itu? Ruh adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk bertemu Allah di dalam nafas. Disebut ruh ini suci Pak, suci. Saya ulang, disebut ruh ini tidak ada ruh yang kotor. Disebut ruh itu suci. Kapan ruh itu disebut suci? Ya sepanjang masa. Kalau disebut ruh itu suci, dan ruh itu pun tidak akan pernah mati. Beda dengan nafas. Nafas pasti akan berhenti. Kalau ruh nggak mengenal berhenti atau mati, nggak pernah. Disebut ruh loh ya. Lalu disebut jiwa. Ini adalah ruh yang kotor. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di dalam Al-Quran, bahkan di dalam kitab, jiwa itu disebut nafsu, nun faksin. Jadi sebetulnya itu ditulis podo Pak. Nafas misalnya, tulisannya ya ini tok, nun faksin. Jiwa misalnya sama. Jiwa atau nafsu sama, ruh ya sama sebetulnya itu. Makanya di dalam bab masalah wahdaniyah, di bab kalam ya, ada nufus, anfus, tanafus, anfas, nafas. Saya tidak nyempal di situ. Saya fokus di dalam 3 kategori tadi. Disebut jiwa adalah ruh yang sudah terkontaminasi dengan syahwat. Makanya mengapa Allah memanggil ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa al-mutmainnah yang tentram. Mengapa disebut jiwa, kok gak disebut hai ruh? Nggak ada. Karena posisi ruh itu dalam keadaan belum fitrah. Artinya apa? Aslinya fitrah. Oleh karena tercampur dengan syahwat, keinginan-keinginan yang bersifatkan selain Allah, maka disebutlah jiwa. Makanya, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kau pada Tuhanmu, ila rabbiki. Mengapa harus dipanggil? Karena ruh
yang disebut jiwa ini telah tinggalkan Allah. Katut dengan syahwat, apa bahasa Indonesianya katut itu? Mengikuti katut itu loh Pak. Jarang ini wong wedok bojone si A iku katut si B, bahasa Indonesia ya napa? Hah? Kebandang. Ini doro Pak kebandang. Ngeten lho. Si A niku kan bojone si B, ya dah. Si B katakanlah orang perempuan. Katut si C. Bagaimana bahasa Indonesianya? Si B katut si C. Awake sing gak tahu. Terpikat. Nggih ta, terpikat ta. Si B terpikat si. Dan ini perasaku gak katut, itu wis gandeng nek terpikat itu kan terbawa. Wah, ini betul. Mengapa dikatakan ruh itu jiwa? Karena ruh itu terbawa oleh syahwat. Kok umpama tidak terbawa? Enggak ada cerita irji'i. Irji'i itu adalah kata perintah, panggilan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Tuhanmu. Berarti kata perintah ini menunjukkan bahwasanya jiwa itu telah kegondol oleh syahwat. Jikalau kau betul-betul mau kembalimu itu dengan keadaan radiyatan mardiyah, ikhlas melepas singatuti ikhlas melepas syahwat dan jenengan ngestokake dawuh Gusti Allah, ketemu Gusti Allah. Kalau sudah sampai di situ radiyatan mardiyah, apa jawabannya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jikalau kau betul-betul ngestokno mendengarkan seruaku, kata Tuhan, maka kau akan kumasukkan di dalam golongan hambaku yang ada di surga. Artinya di makrifat niku. Bahasane syariate kan jannah, ya dah. Berarti itu adalah iku makom makrifat. Berarti abot nggih taruhane meninggalkan kesenangan dunia. Ya wes iku nyane hukum wajib jatuhnya di situ. Duh, kalau sudah kembali, proses kembali inilah Allah mengadakan yang namanya di dalam alam muraqabah atau makom muraqabah, yaitu alam tazkiyatun nufus, alam tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa. Kalau sudah iki Allah bersihkan, maka Allah tarik ke alam musyahadah, kesebutlah mutmainnah, ruh yang suci. Kalau sudah di situ, maka antara napas ruh jiwa hakikate wis ora ono bedane, tidak ada bedanya. Karena apa? Nama nafas, nama jiwa, nama ruh sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah nama ingsun. Dong nggih? Lanjut. Monggo, dasih wonten. Bapak enggak ada, lukir nang ibu, nek enggak ada. Nek sampean dhisik kan mek jarine ya. Klason gendeng. Lah jarine tok to. Ya wis iki langsung pengakuan dari yang bersangkutan.
Urusan Anda ngaji terus monggo, gak yo gak patekan. Lho ngoten tok kula pun. Restu. Jujur Pak, saya tidak akan pernah sing istilah iku njaluk nang Gusti Allah, Gusti kayak ana pengikut ribuan, ndak. Mboten. Wis ngintir mawon kula, ngintir. Ono ya tak rambut, gak ono ya ora, ya wis ngoten mawon. Tapi aneh, banyak yang mengatakan gila pada saat itu, kok ya malah didadekno lur. Lah ya mbuh aku gak iso mikir kula ngen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten ingkang kata Romo Yai badhe tanglet. Nggih. Apakah sesuai dengan yang tadi yang dibahas masalah jiwa tadi dikaitkan dengan surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukatibu bitin fadzalikal ladzi yata'ul yatim? Apakah yatim yang dimaksud yang tidak berbapak ataupun beribu ini ya jiwa itu? Lalu yang kedua mengenai hati di dalam ilmu tasawuf itu ada dibagi 4, mulai dari sadr, kolbun, habis itu fuad, dan juga lub. Mohon untuk dijelaskan. Demikian Romo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'un membahas tentang anak yatim. Siapa sih hakikatnya anak yatim itu? Ya kuwi sing durung duweni guru sejati. Nek cara bapak mbok secara jasad itu kan sarengati. Nek cara hakikati ya jiwa-jiwa, ruh-ruh yang kotor ini Pak, sebetulnya itu dikatakan anak ya yatim. Makanya perlu ini kita tolong, perlu kita tolong. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan sindiran Pak, saya turun ke bumi untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Lah niku ekstrim menurut kula Pak, menurut ekstrim. Ada kalimat yang seperti itu. Kalau hanya nek kalimat Rasulullah apa? Minadz-zulumati ilanur. Saya diutus Allah ke bumi ini membawa cahaya bagi mereka yang dalam kegelapan. Bahasanya halus itu. Jadi hakikatnya anak yatim memang begitu. Kita rohaniah kita yang tenggelam di dalam syahwat. Ini Pak. Yang kedua tentang masalah kolbun, yang menurut Bapak tadi di dalam golongan para ahli tasawuf itu digolongkan 4, diantaranya termasuk al-fu'ad. Niku lapisan Pak ya. Boleh saya katakan gini, di dalam jasmanimu itu ada sesuatu yang miturut bahasa umum dikatakan rohani. Makanya sebetulnya zikir itu ada beberapa tahap yang biasa kami sebutkan cuma 4. Itu biasanya secara umum itu ada 7. Berarti 7 tahapan. Tapi saya ringkas 4 itu demi jenengan itu biar mudah, gak terlalu bulet dan mencari pemahaman tentang masalah zikir. Sama dengan kolbun. Miturut ahli tasawuf yang sudah sampai pada makom makrifat menyebut kolbun boleh, menyebut fuad boleh, menyebut satar boleh, atau hal yang satunya apa itu boleh, silahkan. Tapi maksudnya itu adalah berhubung sudah ada di musyahadah ya, berhubung ada sudah di musyahadah, sebetulnya maksudnya itu adalah insun. Sebetulnya kalau beliau mau menjelaskan ngono secara zahiriyah begitu, sama dengan yang pernah dikatakan Al-Arabi ini kalau Pak, la fi jubati illallah, itu terang-terangan nah. Tidak ada di dalam diriku iki kecuali Allah. Nah, itu perkara dalam kebenaran dikeluarkan. Nah, ini ekstrim memangnya.
Dan itu tidak salah, nggak salah. Berhubung kita belum paham, akhirnya salah wis salah paham, tidak tidak mengklarifikasi atau tanya pada sumbernya, ditebarkan orang lain, Pak. Akhirnya apa? Itu yang terjadi. Sebetulnya beliau mengatakan qalbun itu sama, mengatakan al-fuad sama sebetulnya. Cuman kalau kita bicara tentang proses ilmiahnya, ilmunya adalah oke, Pak, jasad, di dalam jasad itu ada ruh, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada hidup. Siapa yang bisa memfanakan nama-nama empat ini, maka itulah yang disebut makom makrifat. Jasad wis nggak ada, ruh nama nggak ada, Nur Muhammad juga nggak ada, akhirnya tinggal zat, atau bahasa lain jasad sudah nggak ada, ruh yang nggak ada, rasa nggak ada, cahaya nggak ada, tinggal apa? Urip. Nek tentang pelajaran iki digelar oleh pewayangan Abioso, keringet sak jagung-jagung, Pak, sampean. Kenal Abioso sampean? Kenal toh? Sing ngerti pewayangan iki lho. Abioso iku, wah, iya paham, iya berarti nek gak panjak ya. Dalang itu, nek gak dalang ya cantik. Yang jelas orang-orang yang masuk di dalam pewayangan itu paham. Sampeyan tingalilah. Kaya ngantuk tukang ngebudong niku lho ya, glung niku lho. Ngantuk. Tapi pas jadwale kok langsung. Nah ya itu. Jadi itulah proses-proses kita dalam keilmuan supaya nggak bingung. Lah, kalau kita sudah sampai dikatakan Allah di makom makrifat, maka semua itu sama. Jenengan dulu mesti benci ambek wong sakliyane agama Islam. Lah ngoten ta? Benci. Pokoke nek gak salat, nek gak agama Islam kafir. Wis doktrin sampean kali kula ngoten. Wis gak usah keluar ning agama njaba, agamane dhewe. Pokoke nek gak NU gak sah. Lah ngoten gitu. Sama sing Muhammadiyah yang ngono, Pak. Pokoke nek gak nganut ajaran Muhammadiyah batal. Kapan, Pak? Lerene gegeran niku. Akhirnya geden-gedenan, bahkan melebar digawi wadah politik. Makanya ada politik ngapunten, ngedekno lah partai politik dari unsur NU, Muhammadiyah, Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Wis deloken dhewe lak gelut mari ngono. Ujung-ujunge royokan dunya. Wis mek pludit wonten tok wis. Akeh-akehan pengikut dunya, akeh-akehan pengaruh dunya, sehingga dengan keadaan seperti inilah maka Allah menurunkan namanya thariqah, jalan. Apa thariqah itu? Jalan yang khusus menjadikan hati seseorang tinggalkan selain Allah. Makanya disebut at-thariqatul mu'tabaratu lil muttasilati lillahi ta'ala. Tentu tinggal kita itu arahnya kemana dengan adanya thariqah ini.
Yang jelas thariqah dihadapkan terhadap umat Islam khususnya semata-mata untuk menjadikan hati seseorang bagaimana caranya masuk di makom muraqabah. Itu proses awal. Kalau sudah masuk di makom muraqabah, selanjutnya gampang wis, kari ke alam makrifat. Mboten kadek suwe, Pak. Sebetulnya enggak kadek suwe hal itu. Kalau betul-betul jenengan kenceng ya, enggak terlalu lama. Nggih. Monggo, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengapunten dalam badhe tanglet masalah aplikasi kita saat sholat. Pripun carane sholat niku yang merupakan di mana sholat ini merupakan salah satu thariqah, sehingga melalui sholat itu kita yang dalam muraqabah bisa masuk ke makom musyahadah, di mana kita itu sudah terlanjur mengerti tentang bacaan sholat. Semisal sami Allahu liman hamidah, itu kita hafal benar tentang arti sami Allahu liman hamidah. Lantas kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga kita itu faham benar, sehingga kita sholat itu selalu dalam keadaan muraqabah terus. Karena apa? Kita terjebak dengan bacaan sholat seperti halnya kata-kata yang sudah kita sampaikan tadi. Niki nyuwun penjelasan dan bimbingannya bagaimana kita yang sudah terlanjur memahami dan mengerti bacaan-bacaan sholat itu, sehingga sholat yang merupakan thariqah atau sarana kita bisa sampai ke alam musyahadah, tapi kita kok masih terjebak dengan kata-kata di dalam sholat itu. Artinya bagaimana caranya kita bisa sampai nggak ada yang dirasa dan dirasa dan sampai pada nggak ada pengrasa. Artinya sirno tanpa rasa jenjem jumeneng manunggaling cahyoning cahyo. Lah niki kalau kita senantiasa terjebak dalam kata-kata di dalam sholat niku, kita senantiasa di dalam makom muraqabah. Napa wis gak adik moco bacaan-bacaan sholat atau bagaimana? Keranten nggih saking ewuh pakewoe noto ati niki kok terus-terusan tenggene muraqabah mboten saged langsung ngene wau sirna tanpa rupa jenjem jumeneng cahyoning cahya. Pengapunten matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban apa yang nanti kami sampaikan, saya juga mewakili para romo yang bergelut di dunia ilmu kejawen. Apabila kurang tepat mohon ditepakkan. Tapi saya kombinasikan dengan ketauhidan yang ada di Al-Quran. Kita sudah diberikan solusi oleh Allah terkait pertanyaan tadi. Tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Yang ayat ini banyak ulama masih debat antara 1 dan 2. Makanya ini khilaf. Dalam ayat ini ulama ada 2 kubu. Ayatnya gini, kalau tulisnya mawon,
niki. Hafidu ala sholawah. Kalau ini sih nggak berdebat, sing ala sholawah niki. As-sholawah niku dilihat dari kedudukan adalah jamak. Piro-piro sholat ai al-maktubah. Semua ulama sak dunya sepakat. Ulama sarengat loh Pak ya. Baik dari madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali atau madhab yang lainnya sepakat as-sholawah iki jatuhnya ai al-maktubah, sholat yang diwajibkan, berarti 5. Ini perilakunya jasad. Tapi nggak sadar, tidak ada kata yang menghentikan antara as-sholawah dan as-sholah. As-sholah niki melihat kalimah adalah mufrad, artinya tunggal. Lah niki Bapak Ibu, was-sholatil wusta, ketunggalan itu letaknya di mana? Ini Pak, sampai detik ini belum ada solusi. Berapa ribu tahun, berapa abad. Ada yang mengatakan wassolatil wusta itu maghrib, ada yang mengatakan asar. Loh, lah kembali maneh nanggone sholawat lah 5 waktu. Terus apa fungsinya wawu di situ, pemisah antara as-sholawah dengan wassolatil wusta? Ada maksud. Ini nggak ada henti. Nek cara bahasane tajwid nggak boleh kita berhenti. Hafidu ala sholawah leren, nggak boleh, harus muttasil. Makanya wawu ini sebagai bukti penyambung antara jasmani dan rohani yang tidak pernah gap sama sekali sak dunyo. Hanya ulama arifin mengartikan wassolatil wusta, sholat ketunggalan itu sholat yang dilakukan ruh. Ini cara inilah Allah memberikan aplikasi supaya apa? Waqumu lillahi qanitin. Terusnya ayat khosyiin, isone khusuk itu di situ. Terus bagaimana caranya menggerakkan ruh itu sholat? Lah ini Pak, kebanyakan orang mengatakan as-sholah itu diartikan ayat doa, memohon. Makanya setiap bacaan gerakan itu mengandung doa. Tapi bagi ulama ahli makrifat tidak diartikan doa itu adalah memohon, apa? Menghadap. Terus caranya bagaimana? Sederhana Pak, berhubung panjenengan sudah dibuka tentang miftahul musyahadah wa huwa dzikru sirril asrar, maka fungsikan rasa itu. Anda jangan terpengaruh dengan isi di dalam bacaan setiap gerakan, jangan. Nah bagaimana kami sudah terlanjur tahun artinya ngoten. Udah, jenengan harus fokus ngelakokno rasa niki muraqabah lho ya, biar kemusyahadah ngelakokno rasa bahwasanya urip kang sejati dalam diri itulah satu-satunya sebagai aktor. Berarti jenengan diaturi, diperintahkan supaya tidak gampang ngaku. Ini proses fana toh Pak. Inilah tazkiyatun nafis, tazkiyatun nufus, atau pembersihan jiwa atas pengakuan-pengakuan itu. Kalau rasa itu sudah berkembang dalam diri jenengan atas kehadiran wujuding Allah kang sejati dalam diri Anda, maka otomatis Anda akan dilalaikan dengan gerakan-gerakan itu.
dilalaikan dengan akhirnya bacaan yang sudah terlanjur Anda ketahui tidak akan pernah bisa menutupi atau mempengaruhi hati jenengan. Udah ngintir wae. Bah salate ngadep ngetan, bah ngadep ngulon, aja direken. Tapi ini diprotes loh Pak. Sistem saya ini pasti akan diprotes oleh golongan-golongan yang fanatik dengan sholat secara jasmani. Iku wis mesti. Udah, sampean ikuti mawon. Apa ngelindingi rasa itu sehingga sampai pada nur kang sejati, nur Muhammad yang kumaksud. Kalau itu sudah nyampe dalam diri Anda, ya sudah, musyahadah pasti akan jenengan dapatkan. Berarti ketika jasmani melakukan sholat secara syar'i as-sholawah niki, berarti ruh harus wassolatil wusta, ruh harus sholat juga, menghadap. Caranya mengapa sampean harus merasakan kehadiran wujud kang sejati dalam diri Anda. Bukti ini mana? Kalau Allah itu hadir dalam diri Anda gerak, koyok-koyok Anda yang gerak, Anda baca seperti Anda yang baca. Ini pada akhirnya nantinya jatuh aku Allah. Nanti wis musyahadah sudah. Nah terus apakah saya tidak boleh baca itu? Terserah. Saya tidak melarang Anda tidak boleh baca, enggak. Terserah Anda baca, silahkan, enggak juga silahkan. Yang terpenting utama no wassolatil wusta, ruhaniyah sampai menghadap pada Sang Yang Esa tadi. Urusan dohire juga dibaca monggo, ora yo terserah. Tapi ngeten, kalau jenengan ini diletakkan di fana pasti morat marit. Rukun sahnya sholat mesti morat marit. Tapi kalau diletakkan Allah di musyahadah, boten sesuai dengan apa hukum syariat yang terjadi. Wis, tadi saya katakan kita nggak bisa memilih, wala nahtar, kita nggak bisa terserah wis, terserah Gusti Allah. Cuman nek dirasa-rasa non jenengan kata fanae, ojo dadi imam. Wis ngoten mawon, salat dhewe nang omah. Biasanya ngimami nang masjid, muncul fanae, Pak. Gaweger makmume. Nggih. Lah habis ngadep ke barat, ganti dadi mayorek. Ngadep ngetan. Lah bingung kok makmum belian. Rusak bisa. Cara syariat, tapi Anda nggak rusak, Anda nggak tahu kok, ya toh? Anda kan Anda sudah lupa pada siapapun. Mekaten, jadi Pak, aplikasinya caranya cukup sederhana. Jenengan harus wassolatil wusta. Akhirnya dijawab Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, beruntung, sungguh cara wong niku wis kan rugine lho Pak. Itulah orang-orang yang ketika di dalam sholatnya dalam keadaan bertemu Allah mekaten. Ibu ada? Enggak ada Bu? Bapak masih ada? Monggo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lami Gus mboten tanglet. Nggih. Saking Lamongan, sing kula tangletaken, saya beserta teman-teman tidak takut ditarik Allah ke alam fana dan alam makrifat.
Tapi yang saya tanyakan, kok ada ya Gus Jafar Pasuruan dengan Habib Abu Bakar Lumpur kok nggak sembuh-sembuh, nggak balik-balik? Ini kunopo kesenengan ten ngriku tuh Agus. Yang kita tahu bahwasanya kita harus melewati alam fana bisa ke alam ma'rifatullah, alam musyajadah Allah. Nah, kenapa Gus Jafar dan Habib Abu Bakar sampai sekarang kok keluyur katokan tok? Niku napa kesenengan teng ngriku? Niku Gus dengan kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamongan si banjir mboten? Mboten nggih. Pun ngeten. Tadi saya katakan lama dan tidaknya di makom fana itu urusannya Allah. Jujur Pak ngomong, jujur. Saya katakan ini karena memang kami pernah terlibat, sehingga bisa mengatakan piye toh rasane teng mriku. Betul sekali Pak, secara nafsiyah diri ini kadung kesenangan sebetulnya itu. Karena apa? Terbebasnya ruh dari belenggu syahwat dan bertemu terhadap Allah itu lebih bahagia daripada jenengan niki dikasih 1000 bidadari. Ayo ngomong apa Hamid? Andai kata beliau itu kadung kesenangan di situ terus nggak mau keluar, wajar. Tapi kembali pada kalimah la nakhtaru, kita nggak bisa milih, ini urusannya Allah. Memang secara basariah kemanusiaan kita ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu ruh seluruh jagat itu seperti itu. Tinggalkan syahwat dan bertemu Allah. Emang gitu. Sehingga sebetulnya semuanya itu nggak mau keluar, nggak mau keluar dari kebahagiaan yang tidak ada batas. Berhubung loh ya, Gusti Allah itu ada rencana lain, maka dia akan dikeluarkan dari fana menuju ke musyahadah atau makrifat pada Allah. Dan disinilah nanti akan memegang 4 sifat: sidik, fatonah, tablek, aman. Kalau tidak ada rencana teng mriku di antara 4 ini, nggak mungkin merga wis kadung kesenangan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya ulang, memang betul siapapun Anda kalau di situ nggak bisa diukur Pak bahagia jenengan, nggak iso. Karena apa? Karena Anda telah meninggalkan belenggu, keluar dari belenggu menuju tempat yang luas tanpa batas. Tapi dikembalikan lagi kepada sifat jaiznya Allah. Kita nggak bisa milih berapa tahun. Kalau itu dikeluarkan, ya itu urusannya Allah. Enggak ya urusannya Allah. Dari sinilah nggak bisa dikatakan sebab senang, nggak boleh. Semua sebab karena Allah. Memang ada Pak di antara beberapa kekasih Allah itu yang beliau tetapkan di dalam alam fana, memang ada. Bukan karena kadung kesenangan, enggak, hakikatnya karena hak prerogatif Allah. Tadi kalau dikembalikan pada diri, memang
Sama dengan orang mati loh Pak, yang dikubur, mengapa nggak pulang-pulang? Karena kadung kesenangan. Lho nggih, niku kan ayat. Niku ayat. Gak mulih-mulih apa? Gak mulih papake kadung keseneng. Jare sing ana njero goblok, kok iso mulih aku mulih man. Nggih. Sudah cukup? Nggih. Al-Fatihah.